Hai, halo, gimana kabar kalian, bre? Sehat? Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hello Man yang rilis pada tahun 2000. Film ini mengisahkan para ilmuwan yang sedang menguji coba cairan yang membuat objek yang tadinya terlihat menjadi tidak terlihat. Mereka membuat uji coba itu untuk kepentingan militer. Mereka pun menguji cobakan kepada orang yang membuat orang itu tidak terlihat dan melakukan hal yang tidak senonoh kepada para wanita. Gimana keseruan alur ceritanya? Simak videonya sampai habis. Tanpa kopi, tanpa cemilan, Jones, tanpa pasangan, tentunya kita ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya gua putar intronya dulu. Wedian sangar. Film diawali dengan seorang ilmuwan yang bernama Sebastian. Ia adalah ilmuwan yang sangat pintar dan tentunya cerdas. Tetapi dia mempunyai sifat yang sombong, sok berkuasa, sangean, dan tentunya arogan. Sebastian adalah pemimpin dari tim tersebut dan ada 7 anggota di timnya, yaitu Janice, Frank, Sarah, Linda, Max, dan Carter. Kemudian Sebastian itu sendiri tentunya. Di tim itu mereka sedang mengembangkan proyek yang sungguh sangat luar biasa, yaitu benda hidup menjadi transparan seperti manusia. Mereka mendapatkan proyek itu dari militer dan jika sudah jadi akan diterapkan sebagai kepentingan militer. Di sini terlihat Sebastian bercuri-curi pandang dengan Linda. Kemungkinan mereka mempunyai hubungan yang sangat spesial dan ternyata Linda merupakan mantan kekasih dari Sebastian. Ia belum bisa move on dari Linda. Ternyata tim ini sudah bisa membuat proyek transparan itu yang dimana diuji cobakan ke sebuah hewan. Tetapi mereka belum bisa menemukan penawar untuk objek yang transparan itu terlihat kembali. Namun dengan kejeniusan dan kecerdasan Sebastian mereka dapat membuat gorila yang tadinya transparan itu menjadi terlihat kembali. Mereka pun sangat senang dan bangga. Akhirnya mereka merayakan keberhasilan tersebut dengan makan-makan di sebuah restoran. Sebastian juga mengajak Linda ke atas balkon. Mereka di situ hanya berduaan saja dan yang ketiga adalah setan tentunya. Di situ yang emang Sebastian masih sayang dan lope-lope dengan Linda. Sebastian pun menyatakan perasaannya lagi bahwa dirinya belum bisa move on dengan kenangan mereka di ranjang. Tetapi Linda menolaknya mentah-mentah. Aku jijik sama kamu, Mas. Linda juga mengatakan bahwa dirinya juga sudah punya pacar lagi. Sebastian pun kecewa dan ambyar. Esok paginya terlihat Sebastian yang melakukan rapat dengan petinggi militer. Ia melaporkan keberhasilannya membuat seekor gorila yang menjadi transparan. Namun Sebastian menyembunyikan bahwa ia dan timnya sudah menemukan juga penawar dari transparannya itu yang membuat objek itu dapat terlihat kembali. Menurut Sebastian mereka harus menguji cobakan kepada manusia terlebih dahulu dan Sebastian akan menjadikan dirinya sebagai uji coba tersebut. Now is our chance. Mereka melakukan uji coba itu tanpa izin ataupun ilegal dan pihak militer juga tidak mengetahui hal itu. Di laboratorium mereka pun melakukan eksperimen ilegal tersebut. Salah satu tim pun menyuntikkan cairan ke tubuh Sebastian dan Sebastian pun mulai bereaksi dengan kejang-kejang yang sangat hebat. Dan terlihat Sebastian yang menahan kesakitan yang luar biasa. Tidak lama kemudian tubuh Sebastian hanya terlihat balungnya saja dan perlahan tubuhnya mulai tak terlihat sama sekali. Uji coba pun sukses. Untuk sementara waktu Sebastian akan tinggal di laboratorium untuk pengawasan dan penelitian yang lebih lanjut. Dikarenakan Sebastian yang gabut dan sange, ia melakukan hal yang tidak senonoh kepada timnya yang bernama Sarah. Ia membuka kancing bajunya dan memainkan bulatan kecil berwarna hitam yang menjadi dambaan para lelaki yang terletak di ujung semongko besar itu. Janice juga menjadi korban dari Sebastian ketika ia berak di kamar mandi. Sungguh Sebastian yang sangat sange. Sebastian juga memanfaatkan momen itu untuk menjahili teman-temannya. Gua rasa nih alaknya nggak ada Sebastian. Dan ia berpikir tidak terlihat itu bisa melakukan hal sesuka hatinya sendiri.
Setelah resah dengan kejadian Sebastian, tim pun mencoba mengembalikan tubuh transparan Sebastian agar terlihat kembali. Setelah cairan itu disuntikan, Sebastian mengalami kesakitan yang sungguh luar biasa. Ia pun memberontak dan mengakibatkan ia tidak sadarkan diri. Ternyata penawar untuk seekor gorila tidak cocok digunakan oleh manusia dan tetap tubuh Sebastian tidak terlihat lagi. Tim pun tidak kehabisan akal dan membuatkan Sebastian sebuah topeng agar tim bisa melihat Sebastian. Beberapa hari kemudian setelah jenuh berada di laboratorium, Sebastian pun memaksa untuk pulang ke apartemennya. Ketika sudah di apartemen, Sebastian melihat tetangganya yang cantik dan ketika itu wanita itu sedang memakai bikini yang membuat Sebastian hasrat bercocok tanamnya pun naik. Saat itu pula ia sadar akan tubuhnya yang tak terlihat dan mendatangi wanita itu ke apartemennya. Kemudian ia pun memaksa wanita itu untuk bercocok tanam dengan gairah yang besar. Di sisi lain terlihat Linda yang mendapatkan kabar dari tim bahwa mereka tidak menemukan Sebastian di laboratorium. Linda pun langsung mengecek ke apartemen Sebastian. Di sana pun Linda hanya menemukan topengnya saja. Kemudian Linda pun pergi ke laboratorium. Dan tak lama kemudian disusul oleh Sebastian. Sebastian juga beralasan hanya mengambil beberapa barang di apartemennya. Sebastian yang merasa menjadi ketua tim, ia pun berkata, ia bebas melakukan apa saja. Tetapi di sini Linda mengancam kalau Sebastian seenaknya saja mereka akan melaporkan Sebastian kepada militer yang mendanai proyek tersebut. Eksperimen pun dilakukan beberapa kali untuk mengembalikan tubuh Sebastian yang tak terlihat. Tetapi usaha itu sia-sia. Sebastian juga menikmati keadaan tersebut. Kemudian Sebastian membajak CCTV yang ada di situ agar terlihat dirinya di situ terus-menerus. Agar Sebastian bebas keluar dari laboratorium sesuka hati dan menuju ke rumah Linda. Setelah sampai di rumah Linda, Sebastian menemukan Linda yang sedang bercocok tanam dengan seorang laki-laki. Yang ternyata itu adalah Max. Hati Sebastian pun hancur berantakan, ambyar. Kemudian Sebastian pun menjahili mereka dengan memecahkan kaca kamar Linda. Linda dan Max pun curiga bahwa itu kelakuan Sebastian dan menelpon Frank yang ada di laboratorium. Tetapi di sini Frank mengatakan bahwa Sebastian masih berada di lab dikarenakan CCTV sudah disabotase oleh Sebastian. Esok harinya Sarah menemukan anjing yang mati secara tidak wajar. Sarah pun curiga kepada Sebastian dan menanyakannya, tetapi Sebastian tidak mengakuinya. Akhirnya Frank mengetahui bahwa CCTV di lab itu telah disabotase oleh Sebastian. Ketika malam hari, Linda diganggu oleh Sebastian ketika berada di apartemennya. Dikarenakan sudah melewati batas kewajaran, akhirnya Linda pun memutuskan untuk melaporkan Sebastian kepada pimpinan militer. Kemudian Linda dan Max pun pergi ke rumah Waterhammer. Ia adalah ketua dari tim itu. Di sini diam-diam Sebastian mengikuti Linda ke rumah Water. Setelah selesai laporan, Linda dan Max pun pergi dari situ. Ketika itu War ingin melaporkan kejadian itu ke atasannya. Tetapi di sini Sebastian menenggelamkan War ke sebuah kolam renang dan War pun meninggal di situ juga. Keesokan harinya Max, Linda yang berada di laboratorium. Kemudian mereka pun mendapatkan kabar bahwa Water telah meninggal semalam di kolam renang. Max pun mencoba menghubungi jenderal militer, tetapi ternyata jaringan telepon di lab itu telah diputus oleh Sebastian. Sebastian juga mengganti kode akses pintu di situ, dan hanya Sebastian yang dapat mengaksesnya. Dikarenakan para tim sudah muak atas kelakuan Sebastian, akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap Sebastian. Tetapi di sini Sebastian sudah punya rencana picik kepada mereka. Kemudian Janice pun dibunuh menggunakan tali oleh Sebastian dengan cara mengikat lehernya dengan tali itu. Ia pun lalu mengatakan bahwa ia yang telah membunuh Water dan Janice melalui speaker yang ada di lab itu. Jasa Janice pun ditemukan di sebuah locker. Tim pun mulai panik, gelisah, galau, merana dan mencoba untuk keluar dari lab itu. Tim pun mulai membagi tugas. Frank, Sarah, dan Linda mengawasi gerak-gerik Sebastian. Lalu Carter dan Max memburu Sebastian.
dan mencoba melumpuhkan dengan obat bius. Tetapi mereka pun gagal dan Carter mengalami luka yang serius. Linda pun memutuskan membantu Max yang sedang beradu dengan Sebastian. Max pun akhirnya bisa diselamatkan oleh Linda. Di sisi lain, Frank dan Sarah mencoba menyelamatkan Carter yang sekarat dan mengalami kehabisan darah. Sarah pun lalu mengambil darah di sebuah tempat dan diserang oleh Sebastian yang tidak terlihat. Akhirnya Sarah pun terbunuh dan jasadnya disimpan oleh Sebastian. Lalu Linda dan Max menemui Frank dan bergegas mencari Sarah di ruangan obat. Dan mereka pun menemukan jasad Sarah di sebuah penyimpanan obat. Di sini Sebastian juga membunuh Frank dari arah belakang dan melukai Max di bagian perutnya. Sebastian juga mengunci Max dan Linda di ruangan pendingin. Namun di sini Linda bisa keluar dari tempat itu dan bersiap membunuh Sebastian. Tetapi dengan kecerdasannya, Sebastian sudah menyiapkan alat untuk meledakkan laboratorium tersebut. Ketika Sebastian ingin pergi, Linda menemukannya dan membakar tubuh Sebastian. Sebastian pun terbakar pakaiannya dan ia mulai tidak terlihat kembali dan Sebastian juga dapat menyerang Linda lagi. Max pun datang dan memukul Sebastian dari belakang. Di sini Sebastian dapat terlihat karena terkena air. Kemudian Sebastian pun tak sadarkan diri. Dikarenakan Linda dan Max mengetahui bahwa lab itu akan meledak, akhirnya mereka keluar melalui tangga darurat yang berada di lorong lift. Ketika lagi di tengah-tengah tangga, kaki Linda pun ditarik oleh Sebastian, sehingga membuat keduanya jatuh di atas lift. Di sini Sebastian meminta ciuman kepada Linda dan Linda pun meladeninya. Kemudian Linda menarik tuas lift itu yang membuat lift itu jatuh ke bawah bersama Sebastian di besarnya api. Kemudian terlihat Max dan Linda yang dievakuasi dari gedung lab itu dan film pun selesai. Ending yang sangat mengencamkan sekali. Ngeri guys, merinding. Jika kalian menjadi orang yang transparan, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan komen di kolom komentar. Jika kalian punya requestan film, silahkan komen di kolom komentar juga tentunya. Jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel ini. See you next time, bye.